Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan kelanjutan dari tadi pembuatan use case diagram, yaitu kita membuat namanya use case description. Ya, silahkan perhatikan baik-baik. Ya, jadi use case description ini adalah sebuah bisa dikatakan dokumentasi dari use case diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena kalau kita lihat nih ya, use case ini kan misalnya untuk yang login nih, saya tuh nggak tahu nih login ini terjadi kalau dalam kondisi apa, siapa yang mengerjakannya, prosesnya seperti apa, terus udah gitu apa yang menjadi triggernya dan seterusnya dan seterusnya. Itu detail itu nggak kelihatan kalau di dalam use case diagram. Oleh karena itu kita butuh suatu bentuk dokumentasi yang lebih detail lagi untuk menggambarkan rincian dari use case tersebut, yaitu dengan menggunakan use case description ini. Nah, use case description ini, tabel ini kayaknya udah kayak patokan resmi gitu ya. Sebenarnya ada 3 nih yang bisa kita gunakan. Ada brief, ya, brief use case description, jadi cuma ini doang, ya. Atau ada intermediate, yaitu hanya brief dan flow, ya. Nah, ada juga full. Kalau full dari ini, use case name sampai ini. Ini udah jadi patokan. Ini kita menggunakan yang Sazinger. Oke. Nah, use case name itu kita samakan dengan nama use case yang ada di dalam use case diagram. Contohnya gini. Saya akan menggunakan contohnya apa ya? Saya akan membuat ini deh, membeli tiket ya. Atau apa ya? Login deh. Ya, paling gampang aja deh ya, login ya. biar minimal kelihatan. Oke, login. Nah, skenario-nya apa? Skenario itu ya saya tuh ngapain sih skenario ini? Jadi tadi yang sebelum itu kan ada di sini ya. Saya bisa melakukan login menggunakan username dan password yang diintegrasikan dengan nomor handphone dan dana. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai skenario-nya. Melakukan proses masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password. Ini apa ya? Kenapa kayak gini? Ya, dengan menggunakan username dan password yang diintegrasikan dengan nomor HP dan akun dana. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oh, oke. Sebentar, jadi ada 2 ya. Oke, ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ini trigger event apa? Trigger event itu adalah apa yang mendasari gitu ya. Event itu terjadi, apa yang menjadi triggernya. Misalnya kita bayangkan kalau kita memegang handphone terus ada aplikasi ini, berarti mungkin pada saat saya mungkin ini ya, apa saya ngeklik login dulu gitu ya, baru kita masuk. Jadi boleh jadi login itu terjadi kalau kita mengklik tombol login, maka kita bisa melakukan proses login. Kalau kita nggak ngeklik tombol login, maka kita nggak sampai kapanpun nggak akan bisa melakukan proses login. Nah, begitu kira-kira. Ya, nah brief description ini apa? Ya berarti description singkatnya aja. Jadi suatu kegiatan atau ya suatu proses ya, suatu use case yang berfungsi untuk masuk ke dalam sistem, di mana untuk masuk ke dalam sistem harus memasukkan user name
password gitu. Misalnya gitu. Ya pokoknya deskripsi singkatnya aja. Ya, aktornya siapa? Ya berdasarkan dari gambar yang sudah kita buat sebelumnya, aktor itu ada dua, ada pengguna text ID dan juga admin text ID. Nah, jadi di sini adalah pengguna text ID dan admin text ID. Nah, stakeholdernya siapa? Yaitu misalnya, jadi pengguna itu adalah masyarakat umum dan admin gitu ya. Nah, precondition sama post condition itu adalah kondisi awalnya itu sebelum pada saat kita mau melakukan login itu apa? Ya, pada saat kita melakukan login kan berarti logikanya kita belum login dong. Jadi bisa itu sebagai preconditionnya. Jadi pada saat user aktor tersebut aktor belum masuk ke dalam sistem. Itu precondition. Kalau post condition adalah begitu kita klik login berarti dia kondisinya gimana? Oh, dia bisa melihat halaman utama dari aplikasi. Berarti kita bisa tulis melihat halaman utama aplikasi. Nah, flow of activity. Nah, flow of activity ini menarik juga gitu ya. Karena apa? Karena kita akan membuat sebuah flow ya dari proses login. Jadi saya tuh nggak tahu nih login itu ngapain aja sih ya, gimana sih caranya gitu ya. Nah, ini saya akan membuat beberapa baris ya sesuai dengan ini perkiraan saya aja, kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya untuk proses login itu ngapain aja. Nah, begitu saya sudah nambahkan, saya di sini akan mendraw ya, insert tabel, saya draw table. Di sini saya akan membuat kira-kira di tengah ya. Nah, buat seperti ini. Ini di sini saya akan membuat, ini adalah aktornya. Jadi tuliskan seperti ini. Ini adalah sistem. Ini dari sononya ya. Nah, saya blok, bold, terus saya buat dia di tengah-tengah. Ini, oke. Ini adalah flow yang terjadi interaksi antara aktor dan sistem. Jadi aktor ngapain, sistem itu merespon seperti apa. Nah, di sini contohnya nih, kalau kita login, berarti kan tadi di awal itu precondition adalah pada saat si aktor mengklik tombol login. Jadi aktor ini misalnya dia alurnya pertama adalah klik tombol login, gitu ya. Sistemnya ngapain begitu aktor mengklik tombol, oh ini ada penulisan ya, penulisan angka 1 gitu. Oke. Nah, ini kalau ada 1, di sini adalah 2. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, 1 itu dia klik tombol login. Nah, di sistem penulisannya bukan 2, tapi 1.1 ya. Jadi 1.1 itu pada saat si aktor ngeklik tombol login, biasanya gimana sih sistem? Masuk ke halaman login. Jadi sistem itu akan merespon, dia akan masuk ke halaman login gitu ya. Nah, terus begitu sudah masuk ke halaman login, nah aktor ngapain nih? Nah, aktor dia ada di situ, ada inputan gitu ya. Ada kita bayangkan, ini masih membayangkan, oh di situ nanti akan ada 2 buah username dan password gitu ya. Jadi masukkan username dan password gitu ya. Nah, habis masukin username dan password, terus kan dia harus melakukan action lagi. Di sini adalah klik tombol masuk misalnya. Ya, apapun itu nanti ya, ada tombol masuk misalnya. Atau tombol login atau apalah, terserah. Nah, ini jadi yang kalau di sini 1, 2, 3, kalau di sini itu adalah anak pinaknya gitu ya. Nah, di sini jangan tuliskan 2.1 karena ini udah masuk ke tombol 3. Jadi begitu dia udah ngeklik
tombol masuk, maka sistem ngapain? Sistem akan melakukan pengecekan kan gitu ya, melakukan validasi data dengan database atau melakukan pengecekan dengan database. Kalau dia oke, maka dia akan masuk ke dalam sistem. Kalau dia tidak oke, maka dia akan memasukkan username meminta username kembali, terus memunculkan pesan salah misalnya gitu ya. Nah, di sini bisa kita jadi melakukan validasi database. Terus nomor 3.2 ya. Jika benar maka akan masuk ke dalam halaman utama. 3.3 jika salah maka akan jika salah maka akan kembali ke halaman awal login dan memunculkan pesan. Nah, terus ini udah selesai gitu ya. Nah, sebenarnya proses ini udah beres. Jadi yang menjadi titik utamanya adalah pada saat kita membuat alur seperti ini, perhatikan penulisan angka-angkanya ya. Jadi I1, 1.1, terus ada proses lagi, tak-taknya seperti apa, ini 1, 2, 3, dan ini adalah anak-anaknya. Nah, anggaplah ini sudah selesai, maka proses login sudah berhasil dilakukan. Kita bisa mendelete ya, karena tidak perlu lagi ini. Nah, exception condition itu misalnya bisa merge ya. Nah, ini ya. Oke, exception condition adalah keadaan di mana kita itu kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Yang diharapkan apa? Dia bisa masuk ke halaman utama. Yang tidak diharapkan apa? Pada saat dia itu salah. Nah, jadi exception condition itu pada saat di 3.3 sebenarnya. Jadi di exception condition ini misalnya kita buat 3.3 ya. Jika salah, maka akan memunculkan pesan username dan password salah gitu ya. Nah, terus 3.4 ya bisa kita anak pindahkan lagi gitu ya, masuk ke utama login gitu ya. Terus 3.5-nya aktor dapat mengklik tombol misalnya lupa password. Nah, kalau misalnya ada lupa password gini, pastikan tombol lupa password ini adalah sebuah use case tersendiri. Pastikan di use case diagram kalian juga ada. Tapi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lupa password ini belum ada nih. Nah, berarti bisa nanti saya tambahkan di bagian sini, ya login. Ini extend-nya bisa lupa password, gitu. Ya, di sini lupa password. Lupa apa ya, ininya lupa password itu ya. Jadi memanggil atau apa ya, merefresh, memperbaiki atau masuk ke apa ya, gimana cara menggunakan kata kerja nih, apa ya, melakukan proses password. Memanggil
Saya belum menemukan nih ya kata-kata yang tepat. Jadi saya memanggil lupa password. Karena itu ada sebuah kata kerja ya. Dan ini adalah sebuah extend. Jadi, gitu ya. Nah, lupa password ini saya buat extend. Why? Kenapa? Karena bisa jadi ya, saya tidak perlu lupa password. Ya nggak sih? Saya tidak perlu manggil ini kalau saya ingat ya. Jadi kalau saya tetap ingat sih ya udah ya, nggak perlu kita capek-capek gitu ya manggil panggil ini gitu. Tapi kalau kita lupa, maka harus ada sebuah kanal gitu ya, sebuah use case yang bisa bisa memanggil password itu, entah kalian via apa tuh, via email atau misalnya kalian reset kembali gitu ya, reset password dan seterusnya. Itu terserah kalian mau bentuknya seperti apa. Yang penting harus sesuai dengan ini ya. Ada juga misalnya di sini tuh ada hubungan ya, kalau nggak salah tuh relation ya dengan yang lain, tapi nggak apa-apa lah, ini tidak perlu ya, berarti sudah. Nah, udah selesai ya. Jadi ini adalah satu buah use case description untuk proses login. Kita save di sini. Oke, mungkin ini saja ya yang dapat saya jelaskan terkait fully developed use case description. Silakan kalian buat fully developed use case description untuk seluruh use case yang sudah kalian buat di sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.